Halo semua, kali ini kita akan mereview pelajaran DBS tanggal 10 Maret 2023 tentang Roma 7 ayat 1 sampai 4. Kita mulai dari Roma 7 ayat 1. Know ye not, brethren, for I speak to them that know the law, how that the law had dominion over a man as long as he liveth? Ayat ini berbicara tentang orang yang tahu hukum, seperti orang Yahudi berdasarkan Roma 3 ayat 1. Kepada orang yang tahu hukum, hukum khususnya berlaku bagi mereka. Tetapi walaupun orang tidak tahu hukum, hukum juga tetap berlaku bagi mereka. Dikatakan di sini, hukum memiliki dominion terhadap seseorang selama dia hidup. Kenapa? Karena Roma 7 ayat 10, hukum itu ordained to life. Kita maju ke ayat 2. Dikatakan di situ, seperti wanita yang memiliki suami, selama suaminya masih hidup, istrinya terikat dengan suaminya. Jadi di dalam hubungan suami istri, ada keterikatan yang berlaku untuk istrinya yang diikat kepada suaminya. Dan ikatan ini didikte oleh hukum. Ikatan ini, yaitu ikatan istri terikat kepada suami, berlaku selama suaminya masih hidup. Kalau suaminya sudah mati, tidak ada lagi ikatan suami istri, membuat istri bebas dari ikatan hukum dia dengan suaminya. Tetapi istri itu tidak bebas dari hukum yang bertanggung jawab menyebabkan dia dan suaminya terikat. Jadi di sini kita sebut ada dua hukum. Hukum yang pertama, hukum yang sudah mengikat wanita sejak sebelum dia menjadi istri dan menyebabkan dia terikat dengan suaminya saat dia menjadi istri suaminya. Hukum yang kedua, hukum yang berlaku dalam hubungan ikatan suami istri, yang dimana selama suaminya masih hidup, istri terikat dengan suaminya. Dan waktu suaminya mati, istri bebas dari hukum yang nomor 2 ini. Tetapi tidak bebas dari hukum yang pertama, karena hukum yang itu masih tetap mengikat dia. Kita maju ke ayat 3. Dikatakan, kalau suaminya masih hidup dan istri itu menikah dengan orang lain, nah artinya istri ini melanggar ikatan dengan suaminya dan melanggar hukum yang mengikat dia dengan suami selama suaminya masih hidup. Sehingga hukum yang bertanggung jawab mengikat dia dengan suaminya itu menyebut dia sebagai pelacur atau adulterer. Kalau misalnya suaminya sudah mati dan istri menikah dengan orang lain, dia tidak melanggar hukum. Karena kalau suaminya sudah mati, hukum yang adalah ikatan suami istri mereka itu sudah tidak berlaku lagi. Tetapi hukum yang mengikat wanita ini sejak sebelum dia menjadi istri suaminya itu masih tetap mengikat dia. Ayat 4. Oleh sebab itu, saudaraku, kamu di sini sudah tidak berbicara tentang wanita yang tadi sudah bebas karena suaminya sudah mati, tetapi berbicara tentang kamu, semua keturunan Adam dan Hawa yang sedang dibandingkan oleh wanita di ayat sebelumnya tadi. Dikatakan, kamu, keturunan Adam dan Hawa, menjadi mati terhadap hukum. Apa maksudnya? Hukum yang selalu ada itu tidak bisa bilang kamu pelacur, makanya tuduhannya itu mati. Jadi, kalau kita urutkan sejauh ini, ada 3. Yang pertama, kalau istri mau cari orang lain sementara suaminya masih hidup, dia dituduh hukum sebagai pelacur. Yang kedua, kalau suaminya sudah mati, istri sudah lepas dari ikatan suami. Sehingga kalau istri cari orang lain, istri tidak dituduh pelacur. Yang ketiga, kalau suaminya sudah mati, kamu berdasarkan ayat 4, sudah lepas dari ikatan suami sehingga kalau kamu cari orang lain, kamu tidak dituduh pelacur. Jadi secara literal ada 3, walaupun secara pengertian hanya ada 2, karena nomor 2 dan 3 hanya subjeknya saja yang berbeda. Sekarang kita kembali ke lanjutan di ayat 4, dikatakan,
You also are become dead to the law by the body of Christ. Apa yang dimaksud dengan by the body of Christ? The body of Christ itu adalah suaminya yang baru. Dan suami yang baru inilah yang menyebabkan dia putus hubungan ikatan dengan suaminya yang lama. Karena di situ artinya adalah kamu yang adalah tubuh Kristus. Artinya tubuh Kristus itu yang ceraikan kamu dari suami yang lama. Karena love kamu sudah berganti ke Kristus, sehingga kita tidak akan jatuh cinta lagi kepada yang salah.